Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di rumah Tennessee. Oke, kesempatan kali ini ada mesin kipas merek Sky yang kecil. Di sini kendalanya mati total. Oke, saya siapkan untuk multitester dulu. Apa penyebabnya? Apa lilitan? Apa fuse? Saya cek menggunakan tester analog. Di situ tidak ada yang connect sama sekali atau resistansi. Tidak ada resistansi sama sekali. Itu ada untuk sikring. Ini ada untuk sikring. Namun untuk kapasitor di sini sebelah kiri itu untuk kapasitor yang warna silver. Ini tidak ada yang menyambung sama sekali. Ke body ini connect, berarti ada konslet kemungkinan. Saya cek untuk speed ke yang biru ini menyala, ada resistansi, tapi untuk silver tidak ada. Silver untuk yang hitam fuse menyala, ada resistansi, berarti fuse aman kalau masih ada fuse-nya. Oke, saya bongkar dulu untuk memeriksa dalamnya apa penyebabnya ini, apakah korosi atau karena putus. Kita periksa dulu. Oke, setelah terbongkar kayak gini, setelah terlepas semua dari rumahnya, saya coba cek satu persatu. Di sini pembungkusnya sudah tidak ada dan juga pengikatnya sudah dipotong. Mungkin pernah diperbaiki, karena tidak mampu untuk memperbaikinya atau tidak bisa, akhirnya dibawa ke tempat saya. Oke, saya coba untuk memperbaikinya. Saya perbesarkan dulu untuk kameranya biar nampak jelas, karena kadang kalau terlalu jauh takut nggak kelihatan apa kendalanya. Sekarang kita akan potong dulu bagian pengikatnya. Saya akan potong dulu. Oke, setelah saya potong, saya coba akan pisahkan bagian speed ini dari kabelnya dan juga bagian starting dari kabelnya. Saya akan lepas dulu karena di sini bukan karena korosi, sudah pernah diperbaharui tapi tidak ditimah atau tidak disolder. Di sini kalau dari sambungan aman semua, bagus. Dan kenapa kok bisa tidak ada resistansi ketika saya cek menggunakan multitester? Ada apa? Saya coba dulu untuk dilepaskan semua bagian yang di pelintir ini, bagian kabel sama lilitan yang nyambung sama lilitan. Saya akan coba lepas dulu. Di sini bagian starting itu lengkap juga, itu tidak ada yang kayaknya bermasalah. Namun ini ada sedikit goresan. Namun ini bagian speed. Apakah ini yang bermasalah atau tidak? Namun ini bagian speed, bukan bagian starting. Sedangkan speed tadi menyala semua, ada resistansi semua. Namun bagian starting ada satu yang tidak bisa connect atau tidak bisa keluar resistansi, cuma di bagian starting. Saya coba buka dulu untuk bagian pengikatnya, biar saya leluasa untuk mengecek bagian mana mungkin ada bagian yang putus, atau yang bagian ini, yang bagian sudah ada goresan atau kena apa, ini saya nggak tahu. Saya akan coba dulu buka biar jelas apakah di bagian ini putus atau tidak. Namun saya tidak yakin pada bagian ini, pada bagian yang tergores ini, karena kelihatannya tidak ada yang putus, cuma tergores saja. Karena yang rusak atau yang tidak menyambung ini di bagian starting, bukan bagian speed. Sedangkan yang tergores ini bagian speed, bagian dalam. Karena speednya ini bagian dalam, bukan bagian luar. Sedangkan bagian luar ini adalah starting. Karena yang melintas cuma satu lilitan yang bagian luar, yang bagian dalam tiga lilitan yang melintas. Oke, saya buka dulu.
Oke, setelah terbuka kayak gini semuanya sudah saya lepas di bagian perkabelan yang nyambung ke lilitan. Saya coba periksa teliti-teliti kan bagian starting yang tidak konik atau tidak ada resistansi. Di sini ada bagian lilitan ini yang sudah juwer atau sudah di luar, mungkin pernah dicari bagian putusnya di mana karena tetap tidak ketahuan. Akhirnya ya dilepas, diantarkan sama saya. Oke, saya periksa satu-satu karena di sini tetap di bagian starting pasti yang bermasalah. Karena saya juga tidak yakin di bagian speed ada bermasalah, karena speed awal yang saya coba tadi menggunakan multitester itu bagus, nyambung semua. Oke, saya periksa di bagian speed dulu. Saya cari bagian speed, bagian starting. Ini bagian starting satu, dan bagian yang nyambung itu sama speed, yang nyatu sama speed itu adalah starting satu, digabung. Nah, saya coba cek dulu menggunakan multitester apakah menyambung atau tidak. Namun di bagian ketika mau dites, kerokannya harus bagus. Kita cari, itu tidak ada resistansi sama sekali. Untuk bagian starting saya cari tidak ada yang timbul angka sama sekali atau resistansinya tidak ada. Saya periksa tetap satu-satu, saya sambungkan sama yang speed, saya carikan tetap tidak ada yang nyambung. Jadi permasalahannya ini pasti ada yang putus di bagian starting. Mungkin yang sudah dijuwer tadi itu, yang sudah dikorek-korek, mungkin di situ mungkin ada yang bagian putus, atau bisa juga korosi dalamnya, atau bisa juga terbakar dalamnya, ada bekas-bekas terbakar sehingga ada yang putus seperti itu. Ya, kita hanya bisa coba dulu, cari dulu permasalahannya di mana. Saya akan kerok, mungkin karena kerokannya kurang bagus mungkin sehingga tidak nyentuh. Saya coba lagi untuk dites menggunakan multitester apakah nanti menyambung atau tidak. Ternyata di sini tetap tidak menyambung, tidak ada sambungan sama sekali atau resistansi sama sekali. Walaupun sudah saya kerok ulang, karena ini bukan alman tembaga, jadi walaupun dikerok bagaimanapun ini bagus, tetap tidak akan putus, tidak akan patah. Kalau alman itu gampang patah kalau nggak terlalu pelan-pelan, ketika mengkeroknya gampang patah. Kalau saya sendiri lebih seneng kayak gini. Oke, saya cek, saya periksa, saya cari-cari, mungkin ada yang putus, dan saya juga akan mencari bagian starting lilitan yang nyambung ke starting di mana. Saya akan cari. Setelah saya cari-cari tetap tidak kunjung ketemu bagian yang putus. Akhirnya saya fokuskan pada bagian yang sudah juwer ini. Saya akan cari, mungkin bagian ini ada yang putus sehingga sebelumnya yang nyervis ini tidak dapat. Mungkin saya bisa dapat bagian yang putus di mana. Karena kalau lilitan tebal kayak gini, banyak kayak gini, pas putus di dalam itu repot untuk meluernya, apalagi lilitan sudah keras. Namun saya coba akali dulu. Saya akan cek di bagian starting yang di bawah ini, yang melintas pada satu lilitan ke lilitan yang lain. Kan ini ada satu, itu ini ada satu lilitan, berarti ini starting. Saya akan coba cek di bagian ini apakah menyambung pada bagian yang kutub satunya apa tidak nanti.
bukan yang jalur sama yang lower itu, tapi yang bukan yang lower, pada kutub yang satunya. Untuk starting saya akan coba periksa. Setelah terpotong kayak gini bagian pengikatnya, saya akan coba kelupas bagian ini. Saya akan ngecek dari sini apakah di bagian ini kan ada dua kutub. Untuk starting dua kutub, cuma maksudnya ada dua lilitan yang bertumpuk, bukan seperti Miyako ada 4 lilitan yang bertumpuk. Di sini cuma ada 2 tumpukan untuk starting. Jadi ini cuma ada 1 lintasan, berarti bukan sampai 3 lintasan, cuma ada 1 lintasan. Oke, saya fokuskan pada bagian yang lower ini. Apakah ini menyambung ke sini apa tidak? Bismillah, saya coba. Ini tidak ada resistansi sama sekali, tidak ada nilai sama sekali di bagian ini, tidak ada nilai. Ini saya coba, tidak ada nilai sama sekali. Apakah mungkin kerokannya yang tidak bagus atau gimana? Saya coba kerok kembali. Namun menurut saya kalau sudah dibakar, kalau tembaga ini pasti sudah bisa nyambung. Karena tembaga itu sangat gampang untuk mencarinya. Kalau alman itu harus berapa kali kerokan baru bisa. Ini saya coba lagi, tetap tidak nyambung. Apakah mungkin bagian di sini? Saya coba kerok lagi sampai ya benar-benar bersih untuk bagian lemnya. Ini kan terbungkus sama lem atau pembungkus dari lilitan itu sendiri. Jadi saya akan kerok dengan sebagus mungkin. Setelah itu saya coba cek, tetap tidak ada menyambung. Kemungkinan ini di bagian yang sebelahnya yang rusak memang, yang dicek tadi. Saya cek untuk bagian di sini juga, di bagian starting. Kita cari di bagian starting yang bagian lilitan luar yang menyambung ke speed ini, karena ini disatukan sama starting sama speed untuk mencari, untuk menjadi speed nomor 3 biasanya kalau kayak gini. Itu tekan bagian starting. Saya coba cek. Ini bagian starting yang nyatu sama speed. Saya coba cek. Nah, ternyata di sini nyambung. Oh, berarti lilitan yang ini yang di sebelah kanan itu bagus, sedangkan sebelah kiri ini sudah rusak. Ini yang sudah ada yang putus di dalam. Kemungkinan ini yang dijuwer sudah. Yang bagian di lower kayak gini ini sudah ada yang putus, karena nggak mungkin di luar kayak gini kalau tidak ada yang putus seperti itu. Atau mungkin bisa juga karena terbakar di bagian dalamnya, ada yang konslet. Saya coba luar dulu. Oke, saya coba luar, tetap tidak dapat bagian yang putus, namun ini ada bekas terbakar sedikit. Nah, namun saya coba siasati dengan cara dikerok di bagian di sini. Saya coba sambungkan di bagian starting, tetap saja tidak ada resistansi sama sekali. Nah, saya coba akali kerok di bagian yang ini. Saya kerok berapa lilitan untuk mencari, tetap tidak ada. Saya coba lower kembali, cari kembali. Mungkin ada terselip di dalam, karena di sini ada sedikit terbakar. Tetap saja tidak ketahuan. Oke, saya coba tambah kerokannya di bagian lilitan yang belum dikerok sama saya. Ini kan caranya seperti ini, karena sudah kebingungan mencarinya. Coba kita kerok seperti ini. Kita ambil berapa lilitan, kita kerok, tidak ada masalah walaupun dikerok kayak gini. Kita coba carikan, sambungkan, apakah ada yang menyambung atau tidak. Ternyata tetap tidak ada. Entah di bagian mana yang putus, saya nggak tahu. Sudah berapa tumpukan lilitan yang saya cari, tetap tidak ada. Oke, setelah saya periksa, akhirnya saya dapat 1 lilitan yang terselip di bagian pinggir, sangat dalam, tidak
ketahuan, kecuali di olek-olek kayak gitu atau didorong sedikit bagian yang running bisa ketahuan. Ini saya coba dicek di bagian ini, ternyata sudah menyambung, sudah ada resistansi, nilai resistansi ini. Kalau sudah ketahuan kayak gini, berarti insya Allah kipas ini pasti bisa berjalan kembali. Ini yang mengobok-obok mulai tadi tetap tidak ketahuan walaupun sudah diobok-obok, karena di situ ada yang sedikit terbakar di bagian lilitan yang sudah diobok-obok tadi, itu ada sedikit terbakar. Mungkin ada konslet di bagian running sama starting, sehingga saya coba akali, saya kasih lapis untuk menjaga tidak bisanya terjadi konslet di bagian running dan speed, karena harus tidak ada konslet itu. Saya coba lagi, di sini sudah ada sambungan, yang tidak ada saya buang, Ini tadi waktu di luar sama saya sudah banyak yang putus, jadi saya korek-korek, putus karena sudah mau terbakar. Jadi saya coba cek. Di sini bagian starting yang nyambung sama yang nyatu sama running, sama speed, lilitan dalam sama lilitan luar. Saya akan satukan kembali. Yang lebihnya ini saya akan buang nanti, yang tidak menyambung. Intinya cuma cari yang menyambung di bagian starting saja. Ini saya coba satukan kembali. Ini kan aslinya memang nyatu sama bagian starting, running sama bagian starting menyatu memang. Tapi saya lepas tadi untuk mencoba mengambil starting, mencari bagian starting bagian mana yang putus. Oke, saya cek kembali, takutnya tidak nyambung kembali. Oke, ini lebihnya kita rapikan, kita bereskan. Untuk yang tidak menyambung kita potong saja. Kita cek kembali apakah sudah menyambung. Ketika sudah disambung kembali, ini sudah menyambung. Alhamdulillah sudah menyatu kembali, itu sudah nyambung semua. Tuh, satunya juga sudah menyambung. Oke teman-teman, saya akan coba rapikan kembali seperti semula. Saya akan sambungkan ke bagian kabel dan juga saya akan ikat, karena ini sudah menyambung. Namun untuk kelanjutannya, pengikatannya saya nggak akan videokan, langsung kepada selesai diikat. Oke, setelah saya ikat, rapikan semua, selesai sudah. Saya coba cek lagi di bagian kapasitor. Alhamdulillah ini sudah menyambung. Di bagian speed juga menyambung. Ini bagian speed juga menyambung. Bagian speed 1, 2, 3 menyambung semua. Tuh, sudah menyambung semua. Bagian starting juga menyambung, sudah mantul, mantap betul. Setelah itu saya akan pasang kepada rumah dinamonya, kepada rumahnya, apakah di sini akan bisa menyala atau tidak. Karena teman-teman banyak yang bertanya, walau di video saya kan tidak dicoba ketika saya servis kipas angin atau mesin cuci yang sudah dipotong-potong atau diambil sedikit, itu karena tidak dicoba. Teman-teman ada yang berpikir tidak akan bisa menyala, karena biar saya tidak coba direkam untuk pengetesannya, biar tidak terlalu panjang, jadi biar gampang dipahami seperti itu. Kalau tidak dipasang semua atau dipasang semua, nanti durasinya terlalu panjang. Oke, saya coba baut kembali
Bagian sisi-sisinya saya cuma pakai 2 baut saja, asalkan bisa mengunci bagian kanan dan kiri. Saya coba pasang bautnya. Sebenarnya itu ketika kita ada yang putus tidak ketahuan, terus dicari tidak dapat. Setelah itu diakali dengan cara dicari yang nyambung, diputus di bagian dan dicari yang nyambung saja. Itu sebenarnya tidak ada masalah. Namun ketika seperti itu, untuk speed, untuk kekencangan kipas angin, menurut saya itu lebih kencang. Ya soal panasnya tidak terlalu, kata saya, menurut saya, karena saya sudah mencobanya, sudah membuktikan sendiri. Sebelum dikerjakan seperti ini untuk kipas orang lain, saya coba untuk diupdate sendirilah, untuk dioperasikan sendiri, apakah mampu atau tidak. Ternyata mampu. Saya tahan 1 malam, mampu, bagus. Sampai sekarang masih bagus kipas saya yang sudah saya sambung dengan lilitan yang sudah banyak putus. Saya sambung 1 lilitan saja yang nyambung, seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang bagus, berarti tidak ada masalah. Ini saya coba di bagian kapasitor saya sambungkan, dan juga di bagian speed saya coba sambungkan, apakah ini menyala atau tidak. Ini kapasitornya saya kasih 2 karena kapasitornya ini lemah. Itu alhamdulillah sudah menyala, itu alhamdulillah sudah menyala. Ini kapasitornya yang lemah. Ini saya kasih 2 karena saya ketepatan kapasitor sudah tidak ada stok. Namun kipas ini sudah pasti dijamin bagus. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, ketemu lagi di video selanjutnya.